Oke, ayo kita bahas. Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama provider internet sendiri? Mau berhenti langganan, kok kayaknya prosesnya ribet banget dan penuh drama. Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya putus dari provider internet. Kita bakal lihat mana yang prosesnya gampang banget dan mana yang wah bener-bener bakal nguji mental baja Anda. Dan ya, ini dia nih inti masalahnya. Minta berhenti langganan internet itu bukan cuma sekedar transaksi bisnis biasa. Kenapa? Karena hampir semua provider bakal coba segala cara buat nahan Anda. Persis kayak pacar yang posesif. Mereka bakal merayu, bikin prosesnya susah, bahkan kadang ngancem pakai denda. Analogi ini pas banget buat ngegambarin apa yang bakal kita hadapi. Jadi yuk, kita kenalan sama siapa aja pacar posesif ini dan gimana cara terbaik buat pisah sama mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, dari semua pacar posesif ini, siapa sih yang paling bisa diajak putus baik-baik? Siapa yang prosesnya paling sat-set, cepat, dan gak pakai drama-drama berlebihan? Oke, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang enak-enak dulu ya kabar baiknya. Ternyata, ada loh beberapa provider yang ngizinin kita buat putus secara bersih. Ini nih, provider-provider yang prosesnya relatif jelas, to the point, dan gak perlu debat kusir panjang-panjang. Di kategori ini, kita punya dua jagoan utama. Ada Biznet, si profesional, dan IndiHome, si paling fleksibel. Beda banget gayanya. Biznet itu ngurusin perpisahan secara formal. Semua tertulis, jadi nggak ada tuh drama adu mulut. Sementara IndiHome, wah, dia ngasih banyak banget pintu keluar. Mau lewat cara apa aja diladenin. Bahkan kalau Anda mau datang langsung buat ngomong empat mata. Dan juaranya untuk kategori perpisahan paling minim drama jatuh kepada Biznet. Kenapa dia menang? Ya karena pendekatannya yang super profesional itu. Nggak ada telepon-telepon isinya rayuan, nggak ada negosiasi yang alot. Semuanya jelas, tertulis, hitam di atas putih. Beres. Coba deh lihat, prosesnya bisnis tuh sesimpel ini. Cuma 3 langkah. Pertama, Anda kirim email minta berhenti. Kedua, mereka balas. Isinya konfirmasi dan prosedur resmi. Ketiga, Anda tinggal balas konfirmasi sekali lagi. Dan selesai. Gampang kan? Semuanya ada catatan tertulisnya. Jelas. Dan nggak perlu adu argumen sama sekali. Oke, sekarang kita geser ke IndiHome. Ini dia nih, sang juara akses termudah. Lihat aja deh, opsinya banyak banget. Anda bisa urus dari mana aja. Mau lewat DM di media sosial? Bisa. Lewat aplikasi My IndiHome? Bisa. Telepon 147? Juga bisa. Atau, kalau Anda tipe yang suka lab berat langsung, datengin aja Plaza Telkom terdekat. Fleksibilitas inilah kekuatan utamanya. Tapi ada satu syarat penting nih, kalau Anda pilih jalur datang langsung ke Plaza Telkom. Anda wajib bayar tagihan yang berjalan di bulan itu, atau istilahnya tagihan prorata, langsung di tempat saat itu juga. Jadi sebelum berangkat, pastiin dulu cek tagihan dan siapin dananya. Biar apa? Biar semuanya kelar dalam sekali datang. Oke, yang gampang-gampang udah kita bahas. Sekarang, kita masuk ke level yang lebih menantang. Nah, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Disinilah mental Anda bakal benar-benar diuji. Selamat datang di level mantan posesif. Dan di level ini ada 2 nama besar, First Media dan My Republic. Mereka ini punya senjata rahasia, yaitu tim retensi. Ini tim yang isinya orang-orang yang gigih banget, yang udah dilatih khusus buat bikin Anda mikir 2 kali, bahkan 3 kali sebelum mutusin buat pergi. Nah, ini dia nih contoh rayuan maut yang bakal Anda dengar. Jadi pas Anda telepon buat minta putus, mereka tuh nggak bakal langsung bilang, "Oke Pak, Bu, kami proses." Nggak. Anda bakal disambungin ke tim khusus tadi yang tugasnya yang rayu Anda dengan penawaran-penawaran kayak gini, atau bahkan nawarin upgrade kecepatan gratis. Buat ngadepin yang kayak gini, kuncinya cuma satu, mental baja. Serius, kalau Anda tipe orang yang gampang gak enakan, risikonya gede banget buat gagal putus karena luluh sama rayuan mereka. Jadi, siapin diri Anda buat bilang, "Tidak, terima kasih, saya tetap mau berhenti." Dan mungkin Anda harus ngulangin itu berkali-kali dengan tegas. Oke, sekarang kita bahas satu aturan yang paling penting. Aturan mutlak yang berlaku buat semua provider. Gak peduli dia yang gampang atau yang susah. Ini adalah aturan main yang gak bisa ditawar dan wajib banget Anda tahu sebelum ngambil langkah apapun. Aturan itu namanya periode penalti. Simpelnya, ini tuh durasi kontrak minimum yang Anda setujui pas pertama kali daftar. Biasanya sih 12 bulan. Nah, kalau Anda nekat mau putus sebelum periode ini selesai, siap-siap deh sama konsekuensinya. Ingat-ingat angka ini. 12 bulan. Ini kayak angka keramat di dunia langganan internet. Jadi sebelum ngapa-ngapain, selalu cek lagi kontrak Anda. Pastiin Anda udah ngelewatin masa minimal 12 bulan ini atau belum.
Dan ini dia alasannya kenapa periode penalti itu penting banget. Kalau Anda langgar kontrak, dendanya itu nggak main-main loh. Bisa antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, dengan ancaman denda segede ini, ya jelas aja provider manapun bakal mendadak jadi mantan yang paling posesif. Jadi, ini poin paling pentingnya ya. Semua kemudahan yang tadi kita bahas, proses email bisnet yang gampang, banyak aksesnya IndiHome, itu semua baru berlaku setelah masa kontrak Anda selesai. Sebelum 12 bulan itu lewat, semua provider tanpa terkecuali punya hak buat jadi mantan posesif dan nagih denda ke Anda. Oke, setelah kita tahu semua karakternya, plus aturan mainnya, sekarang waktunya kita susun strategi. Anggap aja, ini game plan terakhir buat Anda, kita rangkum semua informasinya jadi panduan yang praktis. Nah, ini dia contekan strategi putus Anda. Kita lihat ya. Buat bisnet sama IndiHome yang level susahnya rendah, kuncinya itu persiapan. Untuk bisnet, pastiin masa kontrak udah lewat. Untuk IndiHome, siapin dana buat bayar tagihan di tempat. Nah, kalau First Media sama My Republic, ini beda lagi ceritanya. Levelnya tinggi. Ini udah masuk ranah perang mental lewat telepon. Senjata utama Anda cuma satu. Keberanian buat bilang tidak. Jadi intinya apa? Kenali dulu siapa provider Anda. Apa dia tipe si profesional, si paling fleksibel, atau si mantan posesif? Kalau Anda udah tahu karakternya, udah cek status kontrak Anda, pertanyaan terakhirnya sekarang kembali ke Anda. Udah siap buat putus?